Oke, jumpa lagi teman-teman homebrewer, bodoler, tukang oprek dan sebagainya. Pagi ini saya akan share tutorial cara membuat RF probe. RF probe ini tapi untuk exciter, untuk ngetes bagian-bagian exciter, dimana RF probe yang sebelumnya yang model begini ini nggak mampu ya. Ini untuk RF power yang powernya lebih gede. Kalau yang ini untuk power yang kecil, bahkan at least sampai 50 mW pun kedetek. Mungkin 10 mW juga kedetek. Bahkan bisa detek dari mic amplifier ya. Penguat mic juga bisa ini. Oke. Bagi teman-teman yang sudah ahli ataupun yang berkemampuan pasti tidak memerlukan ini, karena biasanya menggunakan osiloskop, alat ukur yang lebih canggih. Tapi ini untuk homebrewer tentunya akan terjangkau karena murah dan dapat partnya di pasaran banyak. Yang kita perlukan adalah satu VO meter DC yang banyak dijual, atau VO meter bekas tip atau amplifier audio yang jadul-jadul itu banyak. Kemudian 2 dioda germanium IN60, kemudian satu kapasitor mika 10 nanofarad atau 103 tulisannya di sini. Kemudian 20 PF yang NPO ya. NPO itu di ujungnya ini ada hitamnya itu. Ya, ini NPO. Di ujungnya aja hitamnya. Kalau yang nggak NPO dia nggak ada hitamnya. Oke. Saya tes yang pakai kapasitor biasa dengan nilai sama 20 PF tapi nggak NPO, dia kurang sensitif, terus kabel secukupnya. Oke, tuh ini yang sudah jadi. Kemudian saya akan tunjukkan dalam penyolderannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya, untuk khususnya pemula yang lagi seneng main PITX, cuman kadangkala tidak tahu RF-nya ataupun hilang di mana, apakah di ban pas filter atau di bagian-bagian depan seperti BFO atau pada bagian balance modulator. Dengan alat ini tentunya akan kedetek semua problemnya di mana, akan lebih cepat mendeteksi. Oke, kita mulai penyolderan. Oke, pertama kita perhatiin di VO meter itu ada plus dan minus. Ini ada tandanya plus, ini minus ya, plus minus. Oke, kalau kita lihat ini ya, kalau lihat ini ada plus dan minus. Oke, yang minus ini arah dioda dari katoda ke anoda. Nah, ini ya, ini ada garis hitam, yang ini tandanya ya. Kelihatan nggak? Oke. Hitam ini anoda, katoda. Ini minus sebelah sini. Kita akan solder. Oke. Ya, negatif ya. Ini negatif, yang ini tanda hitamnya ke bawah. Kemudian satunya lagi yang ini ya, plus atas. Kita solder.
Oke. Kemudian ujungnya ini kita gabungin. Nah, kita konekin ya. Kita konekin. Kita solder. Oke, kemudian ini yang 20 PF NPO kita solder. Oke, jadi ini udah jadi ya. Dioda germanium I60 sudah terjadi sampai sini penyolderannya. Ini yang belum terpasang adalah 10 nano. Ini bolak-balik bebas. Lepas. Oke, biar nggak lepas solder di kaki ini aja deh. Karena saya itu tidak PC ya, kalau tidak pakai 180. 180 tambahin WM Nyoldernya nggak perlu begini sebenarnya. Kalau mau rapi, kakinya pendek-pendekin ya. Kakinya pendek-pendekin. Terus ini saya kasih contoh yang dalam box ini yang sudah saya pakai untuk harian. Video ini saya buat karena ada pertanyaan masuk. Modding saya tes exciter dengan RF probe yang model lama yang untuk RF power pada PA yang biasa saya demokan, yang skemanya kayak gini. Kok nggak bisa ya, nggak keluar, nggak kedetek. Saya bilang iya karena itu powernya sangat kecil sekali, nggak akan kedetek dengan itu. Ini yang sudah saya bikin ya, simple. Oke, sekarang kita pasang kabel. Kalau ada kabel koaksial kecil ya, yang 2,5 mili, Teflon bisa juga pakai itu, lebih bagus saya rasa. Ini kalau kabel ini pakai yang merah hitam ya, biar nggak kebalik. Oke, yang minus ini ya, kita pasang di minus. Oke, nanti dia akan dapat ground. Ini yang plus dapat output di sini di test point. Ini yang minus, yang ground ya, dapat di minus. Pas. Oh, belum, modalnya belum. Oke, yang plus usahakan pakai tonernya, timahnya yang bagus, jangan timah yang kualitas rendah karena nggak matang. Kalau nyolder itu gunakan timah yang bagus. Terus mata soldernya juga bagus, paling nggak go out biar nyoldernya lancar. Oke, karena sifatnya yang
yang negatif itu nanti nggak kita pegang, maka sebaiknya kalau bisa gunakan capit buaya. Gunakan capit buaya biar nggak usah megang, kita taruh di ground. Oke. Oke, groundnya capit buaya. Kemudian untuk tes poinnya di bagian positif, kalau bisa ada potongan kawat email, saya nyari potongan kawat email biar ini kawat email, ujung-ujungnya sebaiknya dikikir dulu. Kita kikir ujung-ujungnya biar connect, karena ada lapisannya. Tujuannya kawat ini untuk mempermudah kita melakukan tes pada beberapa titik, karena kalau kabel kan lentur, sebaiknya juga agak panjang mestinya. Tapi adanya ini aja dulu. Oke, kita akan solder ujung satunya, kita solder dengan kabel. Kita solder. Oke, udah selesai ya, udah selesai ya. Ini tes poin ini negatif. Kita akan tes sekarang pada aplikasi penggunanya. Ini ada radio, ada 2 radio, yang satu rusak kondisinya, keluar RF dari exciter, satunya radio normal. Yang ini radio normal, satunya radio ini tidak keluar RF, dari exciter sudah nggak keluar RF. Jadi kita akan tes. Tadi. Oke, ini ya, ini negatifnya bisa taruh di ground, ini pendingin, ini ground. Kemudian kita ngetesnya tentunya dengan kondisi TX. Kita cari frekuensi kosong dulu, kalau nggak pakai dummy load ya, lebih aman, nggak nyinggung yang lain. Oke, saya kasih frekuensi yang kosong. Ini tes poin, kita akan lihat jarumnya. Oke, saya akan isolasi dulu biar nggak takut kena nyemplung ke dalam nanti malah bakar. Oke, kita kondisi TX, kita akan tes mulai dari ujung yang menuju ke PA. Ini
gerak ya. Kemudian pada penguatan RF play yang pertama yang mungkin miliwattnya 5 kali, kecil nih, di transistor yang ini nih. Pada penguatan yang ini yang pertama ya, ini kecil sekali di sini. Tuh. Gede. Oke, pada BPF band pass filter ini. Jadi pada rangkaian band pass filter, pada input kemudian output ya, ini kita tes. Gerak pada input ada. Oke, sekarang kita tes pada balance modulator, pada mixer. Ada gerakan pada kristal filter. Outputnya ini kena gerontangan yang geronjing bunyi. Ini kristal filter juga kedetek. Kemudian pada output output balance modulator kedetek. Pada output preamik kedetek. Terus pada input mic juga kedetek. Masih kebut sih bang. Ini pada input mic condenser nih. Oke. Jadi alat ini cukup efektif untuk memperbaiki radio SSB, entah itu BITX, Homebrew ataupun build up. Kita akan lihat yang rusak sekarang. Ini yang rusak, ada keluar RF power. Agak susah. Oke, saya tes pada BPF ya. Oke, keluar. Hancur. Pada mic keluar, pada itu keluar. Nah, pada ini tadi saya tes nggak keluar. Pada bagian buffer, makanya buffernya sudah saya lepas nih. Jadi pada penguatan awal udah mati, dia udah nggak keluar RF. Oke, saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi.